halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik hari ini dan teman-teman, minggu ini adalah minggu terakhir proses perkuliahan kita ya. Jadi teman-teman ini adalah minggu ke-15 yang artinya ini adalah minggu terakhir teman-teman kita ketemu di Zoom meeting, di video itu terakhir gitu ya di semester ini. Nanti setelah ini selesai berarti bahasa Inggrisnya sudah selesai dan sudah berakhir juga. Saya banyak sekali berharap teman-teman bisa mengambil mengambil manfaat, mengambil satu hal yang positif walaupun itu sedikit dari proses pembelajaran bahasa Inggris ini selama 16 kali pertemuan include midterm test dan juga final test gitu ya. Jadi kalau kita ketemu di Zoom meeting, kita ketemu di video itu sebenarnya hanya 14 kali pertemuan ya. Oke, teman-teman dan seperti midterm test preparation yang sudah kita lalui gitu ya di beberapa minggu yang lalu. Jadi di pertemuan terakhir ini kita khusus untuk preparation. Saya bagi menjadi part 1 dan part 2. Nah, part 1 ini saya lebih ke mengulang kembali materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan dari mulai UTS kemarin sampai di minggu yang ke-9 sampai dengan di pertemuan yang ke-13. Sedangkan nanti di part 2-nya kita lebih ke contoh soal. Diharapkan dengan saya membuat video hari ini video ini dan juga video nanti part 2-nya diharapkan ini akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakan final test minggu depan gitu ya. Saya berharap sekali teman-teman dimudahkan, maka saya juga buat videonya supaya kalau misalnya teman-teman lupa atau untuk belajar lagi teman-teman bisa memutarnya via YouTube saya ya. Oke teman-teman langsung aja, Miss apa aja sih materi-materi untuk final test ini? Oke, materinya bisa dikatakan lumayan banyak tapi karena dari yang banyak ini saya nantinya akan jadi 25 soal ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh lupa nanti pada saat final test itu teman-teman punya 25 soal pilihan ganda. Jadi silahkan nantinya teman-teman memilih mana jawaban yang terbaik. Di situ ada ABC A, B, C, atau D, mana yang terbaik. Nah, di dalam kategori soal itu saya bisa sampaikan lagi di sini nanti kategori soalnya ada yang mudah, sedang, dan juga sulit ya. Nanti disesuaikan gitu ya. Jadi disesuaikan. Nah, dari semua itu ya materi-materinya ya yang saya rangkum adalah ada asking and giving direction, kemudian ada application letter, ada job interview, ada tenses yaitu kita akan bahas continuous tense dan juga future tense, dan juga ada reading session nanti based on TOEFL text dan juga ada translation teman-teman. Nah, ini untuk asking and giving direction. Nah, asking and giving direction ini teman-teman ya, asking and giving direction itu adalah bertanya dan memberikan instruksi gitu ya atau penjelasan tentang sebuah direction. Misalnya di sini Patricia say I am trying to find the book I am to find the bookstore near here. Sure, could you show me the way to get there? Nah, di sini ada kata could you show me the way to get there, itu adalah bentuk dari asking direction. Nah, kemudian si Mr. Mark-nya ini say yes, of course, start from here. You have to go to until straight until you find the T junction sampai selesai. Ini adalah sebuah bentuk dari giving direction, teman-teman. Jadi di sini ada menanyakan sebuah bookshop atau toko buku gitu ya. Jadi si Patricia ini nanya tentang bookstore gitu ya. Nah, nanti jadi asking and giving direction ini bentuknya adalah pertanyaan dan juga memberikan jawaban instruksi tentang sebuah tempat. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kemudian maaf ya. Oke, di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya application letter. Teman-teman nanti kita di kemarin gitu ya kita kenalan dengan application letter. Application letter itu adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, yang harus teman-teman pahami dalam application letter ini ada yang namanya structure-nya, teman-teman. Ada structure-nya berupa heading,
salutation, kemudian body of letter, dan terakhir ada complementary clause. Jadi heading itu yang bentuknya berupa namanya, alamatnya gitu ya. Salutation itu dalam bentuk Dear Mister gitu ya. Nah, terus ada body of letter. Nah, di body of letter itu ada purpose gitu ya. Ada tujuan kenapa kita mengirimkannya, ada experience kita diceritakan juga dan juga terakhir ada complementary clause. Complementary clause itu penutup bagian surat seperti thank you kayak gitu-gitu, atau sincerely biasanya kalau di dalam application letter. Nah, kemudian job interview. Job interview ini apa? Job interview ini teman-teman silakan fokus untuk describe and tell about yourself. Jadi di dalam job interview ini teman-teman fokus untuk menjelaskan dan menceritakan diri teman-teman sendiri, but it's not about tell about the privacy, bukan yang gitu, tapi lebih ke describe and telling about yourself-nya itu your experience, your capability yang pastinya relate sama si posisi yang kosongnya itu ya. Dan please clear and complete story. Teman-teman tolong buat story yang clear dan juga komplit, yang simple tapi yang komplit. Nah, oke. Nah, kalau untuk di simple continuous tense gitu ya, yang harus teman-teman ingat adalah di dalam continuous tense itu pastinya ada dua pattern, ada verbal dan ada pattern non-verbal. Nah, verbal itu teman-teman pasti menggunakan verb ing di dalam continuous tense, pastinya juga menggunakan to be. Sedangkan non-verbal, teman-teman gunakan to be yang akan di-divide lagi jadi is, am, dan are, ada being dan penambahan noun, adjective, atau adverb. Sedangkan untuk future tense ya, kalau untuk future tense-nya, untuk verbalnya, maka teman-teman menggunakan verb 1, sedangkan untuk non-verbalnya ada penggunaan will, be, dan juga penambahan noun, adjective, atau adverb. Nah, keterangan waktu untuk simple continuous tense yang harus teman-teman ingat adalah biasanya menggunakan now, right now, atau kalau teman-teman mau menceritakan kejadian hari ini, today, minggu ini, this week, bulan ini, this month, atau this year, itu juga it's okay. Nah, kemudian kalau untuk future tense, adverbial of time-nya adalah yang menggunakan next ya, next day, atau kita biasanya menyebutnya dengan tomorrow, next week, next year, dan next Saturday, next Sunday misalnya ya. Nah, kemudian untuk reading session, apa sih reading session? Ya, nah, reading session dari ini karena ada TOEFL text nanti, maka yang akan ditanyakan adalah bentuk main idea dari teksnya, atau si difficult word atau similar word dari teksnya, atau meaning dari wordnya. Yang harus teman-teman ingat di dalam TOEFL text ini ketika teman-teman besok tes dan nanti tes UAS ataupun tes TOEFL yang beneran adalah teman-teman jangan lupa membaca soalnya terlebih dahulu sebelum membaca teks, karena teman-teman dilarang buang-buang waktu ya. Tapi nanti untuk fokus di dalam soal TOEFL-nya itu kalau tidak salah saya hanya mengambil bentuk difficult sama similar words. Difficult, similar words, dan meaning words-nya saja, tentang vocabulary-nya saja, tidak sampai di main idea atau summarizing karena khawatirnya waktunya tidak cukup. Nah, kemudian translation. Teman-teman di bagian translation ini yang terpenting adalah si translation prosesnya, teman-teman. Translation proses ini secara general, secara garis besar, maka terbagi menjadi 3. Ada analisis, pengalihan, dan penyerasian. Analisis adalah kita menyeleksi dulu mana BSU-nya dan mana BSA-nya. Yang mana BSU, mana bahasa sumber, dan mana yang harus kita translate ya, BSA-nya gitu ya. Jadi misalnya BSU-nya Indonesia, oke, kita mau BSA-nya adalah English gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengalihan. Nah, pengalihan adalah proses, yaitu teman-teman mengalihkan atau mengartikan si teksnya. Misalnya teksnya adalah Budi makan, maka Budi eat. Nah, kemudian terakhir adanya penyerasian. Penyerasian ini karena kita harus adaptasi nih sama si bahasa Inggris ini ada yang namanya tenses. Oke, apakah Budi it itu sudah benar gitu ya? Ternyata kalau di bagian penyerasian, maka Budi it itu masih kurang tepat karena harusnya menggunakan tenses simple tense gitu ya. Simple present tense, maka Budi eats gitu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman nanti yang akan keluar pada saat final test besok ya. Dari dimulai dengan
giving and asking direction, reading text, kemudian application letter, job interview, dan ada juga translation.